word. Dan mereka akan selalu datang membawa pesan. So in the same way, this angel came and gave me this word. Dan hal yang sama terjadi, malaikat ini datang memberikan pesan ini. So when I saw the word, 1 Peter 4:17, Jadi waktu saya lihat 1 Petrus 4 ayat 17, so I began to pray further. saya mulai terus berdoa. The meaning of this scripture. Apa yang menjadi arti dari firman ini? Then my eyes were opened Tiba-tiba mata saya terbuka. and I saw into heaven. Dan saya melihat masuk ke surga. And I saw the Lord Jesus did not enter into heaven, just saw heaven. Saya nggak masuk ke surga, tapi saya melihat surga. And I saw the Lord Jesus seated on the throne. Dan saya melihat Tuhan Yesus duduk di atas tahtanya. And from his throne the Lord spoke these words. Dan dari tahtanya dia berkata, Now please listen carefully. tolong perhatikan baik-baik. The Lord Jesus said, Tuhan Yesus berkata, if I did not spare the angels who sinned but judged them, jika aku tidak melepaskan malaikat-malaikat yang berdosa dan menghukum mereka, if God did not spare his son but delivered him to be judged, jika aku tidak meluputkan anakku sendiri, bahkan menyerahkan anakku sendiri untuk dihakimi, how much more shall he judge those who call themselves his children, bagaimana dengan orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, but do not walk according to his will? tapi tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. So this is the point. Jadi ini adalah penekanannya. God will judge you for not walking according to his will. Tuhan akan menghakimi saudara karena tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya. My dearly beloved brothers and sisters and sons and daughters, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. the question is this: Pertanyaannya ini, are you living according to the will of God? apakah saudara hidup menurut dengan kehendak Tuhan? This is question number 1. Pertanyaan pertama. Question number 2, Pertanyaan kedua, are you working according to the will of God? apakah saudara bekerja seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan? Now you need to analyze your heart Saudara sekarang harus menganalisa hati and find the answer to these two questions. dan mencari jawaban dari dua pertanyaan ini. In 1 Peter chapter 4 verse 17, Di 1 Petrus 4 ayat 17, we read that God will judge his house. kita membaca bahwa Tuhan akan menghakimi rumahnya. So the house of God or the temple of God has 4 meanings. Jadi rumah Tuhan atau bait Tuhan itu punya 4 arti. Number 1, Pertama, a physical temple of God. tempat fisik yang adalah bait Allah. Matthew chapter 21 verse 12. Matius 21 ayat 12. Luke chapter 1 verse 9. Lukas 1 ayat yang ke-9. 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat. So a house of God is compared to a physical building. Jadi kalau rumah Tuhan itu selalu dibandingkan atau disandingkan dengan gedung fisik. The second meaning of the house of God. Arti yang kedua dari rumah Tuhan, John chapter 2 Yohanes pasal yang kedua verses 19 to 21. ayat 19 sampai 21. The Lord Jesus calls his body the temple of God. Tuhan Yesus memanggil tubuhnya sebagai bait Tuhan. Number 3, Nomor 3, in Revelation chapter 3 verse 12, Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-12, chapter 11 verse 19, pasal 11 ayat 19, chapter 15 verse 5, pasal 15 ayat yang ke-5, and chapter 16 verse 17. pasal 16 ayat yang ke-17. The scripture says there is a temple in heaven. Alkitab berkata bahwa ada bait suci yang ada di dalam surga. Now I show you a fourth meaning. Sekarang saya mau kasih tahu ada arti yang keempat. The fourth meaning is Arti yang keempat adalah 1 Corinthians chapter 3 verse 16, 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, chapter 6 verse 19, pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, 2 Corinthians chapter 6 verse 16. 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. These three scriptures tells us Ada 3 ayat Alkitab yang memberitahu a believer is the house of God. bahwa setiap orang percaya adalah rumah Tuhan. So each one of you Jadi setiap saudara is the temple of God. adalah bait Tuhan. You are the temple of God, Kamu adalah bait Tuhan, in which the Holy Ghost abides. di mana Roh Kudus berdiam. So if you are the temple of God, Jika saudara adalah bait Tuhan, how much holy should you be? betapa kudusnya kita harus hidup. Betul? Betul. How much godly your life should be. Betapa kudus dan benar hidup kita seharusnya.
Holy, godly. Kudus dan benar. What is the difference between the two? Apa bedanya antara kudus dan benar? Holiness is inside you. Kekudusan itu di dalam saudara, Godliness is outside. tapi kebenaran itu di luar. Is what people see. Apa yang orang lain bisa lihat, Your lifestyle. cara hidup, gaya hidup. But God sees on your inside. Tapi Tuhan melihat yang di dalam. But a person can be godly on the outside but filthy on the inside. Jadi ada orang yang bisa kelihatannya benar, tapi padahal hidupnya di dalam najis. This we read in Matthew chapter 23, Kita bisa lihat ini di Matius 23, where the Lord Jesus Christ rebuked the Pharisees. di mana Tuhan Yesus menghardik orang-orang Farisi. He said, "You are whitewashed tombstone." Dia berkata, kamu itu seperti batu yang dicuci, batu orang mati yang dicuci. You look so godly on the outside, Kamu kelihatannya benar di luar, but inside you are filthy. tapi di dalam kamu najis. You are just dead. Kamu mati, No life. kamu nggak punya hidup. So that is a pretentious Christian. Jadi itu adalah kekristenan yang palsu. So you must be both holy and godly. Jadi saudara harus dua-duanya, kudus dan benar. Now what does the word judgment mean? Saudara, apa arti kata penghakiman? In the Greek it's called krima. Di bahasa Yunaninya adalah kata krima. Krima is a judicial sentence passed upon a person. Jadi di bahasa Yunania krima artinya sebuah keputusan yudisial yang diberlakukan. So judgment is a decision passed on the fault of another person. Jadi penghakiman adalah sebuah keputusan yang disampaikan berdasarkan kesalahan seseorang. You did something wrong, Karena Anda melakukan and kesalahan, you're brought to the court, Anda dibawa kepada and pengadilan, a judgment is passed on you because you did something wrong. dan seorang hakim menjatuhkan hukuman karena kesalahan yang diperbuat. So in this case, God will judge men. Jadi di dalam kasus ini Tuhan akan menghakimi manusia. God will judge a believer. Tuhan akan menghakimi orang percaya. Romans chapter 2 verse 2 and 3. Roma pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Verse 5. Ayat yang kelima. Romans chapter 14 verse 10. Roma 14 ayat yang ke-10. And 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Dan 2 Korintus 5 ayat